Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ma'abad. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus menjalankan aktivitas kita, di antaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Kemarin kita sudah jelaskan tentang surat Maryam, ya, ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa Nabi Zakaria itu sangat menginginkan seorang anak, ya, di usia yang sudah tua dan istrinya juga mandul. Ya, Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dua ya halangan bagi Nabi Zakaria untuk memiliki anak. Yang pertama, dia sudah tua dan juga istrinya sudah, yaitu mandul, ya, tidak bisa memiliki seorang anak. Nah, dan ini sangat mustahil ketika kalau mau kita pikirkan, ya, renungkan bahwa tidak mungkin seorang yang sudah tua dan istrinya juga seorang mandul bisa melahirkan seorang anak. Namun bagi Allah itu sangatlah mudah, ya, sangatlah mudah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, ruangan tempat Maryam berdiam diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Zakaria, ya, masuk ke dalam mihrab Maryam, ya, ke dalam mihrab Maryam. Kemudian Nabi Zakaria menemukan hidangan makanan. Ya, padahal kita tahu bahwa Nabi di dalam mihrab Maryam itu tidak ada pun yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Ya. Tidak ada yang bisa masuk dalam mihrab Maryam kecuali Nabi Zakaria. Ya. Makanya Nabi Zakaria heran kenapa ada hidangan makanan di dalam mihrab Maryam. Ya, padahal tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke dalam mihrab Maryam. Ya. Ke dalam mihrab Maryam. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Ya, di mana kamu dapatkan makanan ini wahai Maryam? Ya. Padahal tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam mihrab ini. Ya, maka Maryam mengatakan, "Ini min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah hendaki." Ya. Maka Nabi Zakaria setelah mendengar tersebut, maka Nabi Zakaria, ya, di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mihrab Maryam, ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang putra, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang putra, dan Nabi Zakaria terus berdoa, ya, puluhan tahun baru dikabulkan, ya, ketika usia sudah tua, ya. Kemudian Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menerima permintaan doa dari Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Kemudian turunlah malaikat, ya, malaikat yang memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria untuk memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa dia akan, ya, memperoleh atau mendapatkan seorang anak, ya, seorang anak yang bernama Yahya, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan, ya, artinya tidak ada orang yang sebelumnya bernama Yahya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya seorang anak, bisa mempunyai seorang anak, padahal istriku
ya sudah tua dan aku juga sudah istriku seorang yang mandul. Mandul itu tidak bisa memiliki anak, ya. Dan aku juga sudah mencapai umur yang sudah tua, hampir 100 tahun. Ya, hampir 100 tahun ya, usia Nabi Zakaria. Ya, jadi ada dua halangan yang membuat Nabi Zakaria ya heran bagaimana mungkin dia bisa punya seorang anak, padahal ya Nabi Zakaria seorang yang sudah sangat tua, sudah lemah tulang-tulangnya dan rambutnya juga sudah beruban, dan istrinya juga seorang mandul. Ya, kalau mau dipikir secara akal sehat itu hal yang mustahil. Namun ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hal itu mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sesungguhnya aku ciptakan kamu sebelum itu padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Ya, jadi ya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari yang tidak ada kemudian menjadi ya ada. Ya, dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Itu bagi Allah sangat mudah. Ya, maka Nabi Zakaria ya senang ya, dan Nabi Zakaria agar dia ingin merasa tenang hatinya, Nabi Zakaria meminta tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya ketika saya akan memiliki seorang anak? Ya, ketika memiliki seorang anak. Ya, kalau orang lain atau ya ibu kita ketika ketika punya seorang anak, yaitu tandanya adalah perutnya membesar, ya perutnya membesar. Ya. Namun Nabi Zakaria minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tandanya bahwa saya akan memiliki seorang anak? Maka Allah mengatakan, ya, ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ya, tandanya yaitu kamu tidak dapat berbicara ya dengan manusia selama 3 malam. Ya, padahal kamu ya sehat. Ya, jadi itu tandanya. Ya, Allah memberi tanda kepada Nabi Zakaria itu dengan ya Nabi Zakaria tidak bisa berbicara ya selama 3 malam kepada manusia, meskipun Nabi Zakaria ingin bicara. Ya, maka Nabi Zakaria ya setelah berdoa begitu, setelah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya ya, dan memberikan isyarat karena Nabi Zakaria nggak bisa berbicara ya. Akhirnya diberi dengan isyarat, dengan gerakan tangan ya dan memerintahkan kepada kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang ya. Itu Nabi Zakaria ya tandanya ya selama 3 malam tidak bisa berbicara, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Ya, dan Yahya ini juga akan menjadi seorang nabi sebagaimana ayahnya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Ya, jadi nanti Nabi Yahya yang akan menjadi ya pelanjut dari Nabi Zakaria. Ya. Jadi itu bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang akan meneruskan perjuangan dakwanya. Ya, nanti insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana kisah dari Nabi Yahya. Ya, sekarang kita masih Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan seorang anak setelah berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak. Ya, ini artinya kita tidak boleh berputus asa ya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam satu hal ya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ya dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah merasa putus asa. Ya, lihat Nabi Zakaria selama berpuluh-puluh tahun ya nanti doanya dikabulkan ketika usianya sudah sangat tua. Ya, jadi itu Nabi Zakaria tidak pernah berhenti dan putus asa dalam berdoa. Baik anak-anak, sekiranya ini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami
dan mungkin pelajaran yang bisa kita petik ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan. Ustaz ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.